Angel masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini berdoa selesai. Baik, kita akan mulai pembelajaran tentang materi mesin pencari atau search engine. Tujuan pembelajaran untuk materi ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen search engine dengan mandiri, lalu dapat menggunakan keyword penelusuran dengan mandiri, menentukan keyword penelusuran dengan mandiri, dan melakukan penelusuran lanjutan dengan mandiri. Apa itu mesin pencari? Mesin pencari atau search engine adalah website yang mengumpulkan dan mengorganisir konten dari seluruh bagian internet. Hasil halaman pencarian biasanya disebut dengan search engine atau result page atau SERP. Jadi, kalau misalkan kalian habis mengetikkan kata kunci, maka akan muncul hasil halaman pencarian di halaman pertama gitu ya. Itu namanya SERP. Lalu memberikan hasil kepada Anda dari konten yang paling relevan sampai yang tidak relevan. Jadi yang di halaman pertama adalah konten yang paling relevan dari sebuah pencarian. Setiap search engine bertujuan untuk mengerti bagaimana users menggunakan search engine dan memberi mereka jawaban yang terbaik untuk pencarian mereka. Apa bedanya dengan browser? Ya, web browser sendiri adalah software ya. Software yang digunakan untuk menjelajahi internet, untuk mencari informasi dari suatu halaman web yang tersimpan di dalam komputer. Contohnya adalah Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan Google Chrome. Lalu juga ada search engine. Search engine sendiri yaitu site atau website internet yang memberikan fasilitas untuk mencari dokumen atau data yang Anda inginkan di seluruh web server. Ya, contohnya ada Google, Yahoo, DuckDuckGo, Bing, dan Ask.com. Jadi bedanya adalah kalau web browser adalah softwarenya, sedangkan search engine adalah situsnya atau websitenya. Di sini ada contoh-contoh web browser dan search engine. Jadi supaya kalian bisa membedakannya, web browser sendiri ada Opera, Google Chrome, Safari, dan lain sebagainya. Sedangkan selalu search engine ada Google, ada Bing, Yahoo, hingga ada Yandex. Apa fungsi dari mesin pencari sendiri? Fungsinya ada 3, saya rangkum di sini. Yang pertama ada mengindeks alamat dan konten di situs web. Lalu ada menyediakan informasi melalui kata kunci, seperti kita tahu kita memasukkan kata kunci ke dalam text box-nya ya, text box pencarian gitu ya. Lalu search engine akan melakukan pencarian juga, indexing gitu ya, pendataan website-website yang dicari. Lalu yang ketiga ada media pemasaran. Media pemasaran di sini sekarang banyak sekali yang namanya iklan ya, iklan komersial gitu ya di internet. Kayak di YouTube biasanya kita nonton video maka akan muncul iklan. Di Google pun Google Search ini juga bisa dijadikan sebagai media pemasaran, di mana halaman pertama pencarian itu biasanya dijadikan ajang promosi atau iklan ads, biasanya ada muncul ads seperti itu. Bagaimana cara bekerjanya? Search engine bekerja dalam 3 tahapan utama. Ada crawling, indexing, dan juga ranking. Apa itu crawling? Crawling di sini search engine melakukan proses pengumpulan data. Baik, teman-teman di sini fokus ke proses pengumpulan data ya. Ya. Oke. Jadi pada saat sebelum pencarian search engine itu sudah punya database ya, sudah punya database website-website di seluruh dunia, baik yang sudah lama maupun yang terbaru, update terbaru. Mereka sudah mengumpulkan data-data tersebut. Lalu si robot atau si crawler ini, crawler di sini nyebutnya crawler, spider crawler atau bot crawler, akan menjelajahi website-website tersebut ya di seluruh dunia dan mencari konten baru untuk dikumpulkan di database. Oke, jadi setiap konten yang diupdate ya, konten yang terupdate, crawler ini akan mengambil kopinya
ya, mengambil kopinya lalu akan disimpan di database. Jadi crawler akan mengikuti setiap tautan demi tautan, setiap link demi link gitu ya. Ini ada prosesnya, crawler bakal mengunjungi semua link, lalu dia akan melakukan indexing atau mengatur list daftar, ya, lalu akan disimpan di database. Nah, database yang sudah dikumpulkan akan dilakukan indexing ya. Indexing. Di sini indexing ini proses ini akan mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori yang sama. Oke, melakukan informasi sesuai dengan kategori yang sama maksudnya adalah misalkan contoh, jadi gambar JPEG ya, semua file JPEG akan dikumpulkan oleh si search engine di database-nya. Dan dokumen akan dikumpulkan sesuai file dokumen, dan seterusnya seperti itu. Ada yang berbasis judul, ada yang berbasis konten ya, dan ada yang berbasis iklan juga. Jadi dikumpulkan sesuai dengan masing-masing kategori. Setelah dikumpulkan, setelah di-indexing, maka yang dilakukan selanjutnya oleh search engine adalah melakukan ranking. Ranking ini menampilkan hasil pencarian konten yang persis atau hampir cocok dan menjawab permintaan pencarian pengguna. Di sini diurutkan ya, diurutkan berdasarkan paling relevan hingga yang paling tidak relevan. Ya, jadi yang paling update sampai yang paling tidak update gitu ya. Jadi yang halaman pertama biasanya adalah website-website yang paling banyak dicari dan paling update. Terus search engine bisa memberikan hasil hingga jutaan daftar, tapi 92% pengguna itu biasanya hanya melihat di halaman pertama saja. Kenapa? Karena biasanya sudah cukup pencarian di halaman pertama itu, datanya sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi terkadang halaman kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dibuka gitu ya. Jadi di sini search engine menampilkan hasil terbaik dan paling relevan di halaman pertama. Hasil pencarian dalam bentuk daftar ya, menurut tingkat akurasi ataupun rasio pengunjung atas suatu berkas disebut sebagai hits ya. Di sini kita nyebutnya sebagai hits. Jadi daftar halaman pertamanya ya, daftar halaman pertama atau ranking pertama kita nyebutnya hits, sebagai hits. Lalu apa itu SEO atau Search Engine Optimizations? SEO sendiri bisa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan ranking website Anda di halaman hasil pencarian. Untuk mencapai ranking tinggi, Anda perlu melakukan beberapa hal. Nah, di sini ada dua ya, ada dua strategi on page dan off page. On page sendiri hal-hal yang berhubungan dengan apa yang ada di website Anda. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi on page SEO, yaitu pengaturan teknikal, kualitas coding, ada konten teks, visual, serta seberapa user-friendly website Anda. Jadi lebih ke teknis website ya, lebih ke teknis website, pengaturan websitenya seperti apa, atau setting websitenya seperti apa. Selain on page juga ada off page di sini. Off page adalah yang berasal dari luar website ya, berasal dari luar website. Contohnya adalah backlinks dari website berkualitas lainnya, sosial media, dan kegiatan marketing. Maksudnya backlinks dari website berkualitas lainnya ialah website kita bekerja sama dengan website-website besar lainnya gitu ya. Jadi website kita ditampilkan juga di website besar lainnya gitu ya, sebagai acuan bahwa website ini website yang baik gitu ya, atau website yang berkualitas. Lalu orang-orang juga biasanya share website supaya terkenal gitu ya, di-share di sosial media, dan juga kegiatan marketing ya, jadi dipromotion supaya websitenya bagus atau di halaman pertama mendapatkan hits seperti itu. Baik, ini adalah angka-angka update ya, angka-angka update dari Google Search Count. Di sini kita lihat ada Google Search Today. Jadi dalam sehari itu orang melakukan pencarian rata-rata sebanyak 4,7 miliar orang melakukan pencarian dalam sehari ya. Ini angkanya berubah terus. Kalau kalian browsing di http://internetlifestat.com, ini angkanya semuanya berubah terus ya. Mulai dari Google Search, di sini ada Internet User,
pengguna internet, terus ada total website yang ada email yang terkirim, posting blog, dan tweets atau Twitter ya. Oke. Lanjut. Ini adalah posisi nilai sharing search engine yang kita lihat di sini. Yang paling pertama ada Google ya, ada Google dengan nilai 71,24%, jadi paling besar ya penggunaan Google ini. Lalu ada Bing, di bawahnya ada Bing dengan 12,69%, lalu ada Baidu 11,36%, dan sisanya ada Yahoo, Yandex, DuckDuckGo, Ask, Naver, Exposya, dan EO, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini termasuk yang 10 besar. Oke, jadi Google masih net sharingnya paling besar. Ini yang tadi saya jelaskan, macam-macam search engine yang di awal tadi. Jadi Google termasuk pencariannya paling besar ya, di 71,24%. Ada Bing ini buatan Microsoft ya, ada Microsoft. Lalu ada Baidu ini buatan Cina. Yahoo ini udah lama sekali ya, saingannya Google gitu ya, dan ini yang dulu awal-awal menggunakan email, chat, dan program mesin pencari. Lalu ada Yandex ini perusahaan mesin pencari Rusia ya, Yandex Search, dia dari Rusia. Lalu ada EOL ini juga termasuk mesin pencari ya. Operator pencarian Google. Bagaimana cara mudah melakukan pencarian data? Maka kita bisa menggunakan beberapa operator yang diberikan Google. Yang pertama ada N. Di sini kita bisa menelusuri X dan Y ya. Jadi N ini akan mengambilkan hasil yang berkaitan dengan pencarian X dan pencarian Y. Jadi jika kita mencari dua buah kata gitu ya, misalkan simulasi digital, maka kita bisa menggunakan N di tengah-tengahnya. Di antara dua kata tersebut, simulasi N digital. Jadi maka Google akan melakukan pelacakan web, baik judul web, URL maupun teks ya, dengan kata simulasi dan digital. Di sini maka akan di bold seperti ini ya, akan di bold seperti ini. Ini adalah teksnya, teks deskripsi, ini adalah judulnya seperti itu. Lanjut. Lalu ada OR ini sedikit berbeda dengan N tadi ya. Jika kita mencari dua kata, maka yang muncul bisa salah satunya ya, atau dua-duanya gitu ya. Misalkan hacker or cracker, maka yang muncul bisa hackernya saja atau crackernya saja, atau bisa kedua-duanya. Seperti itu, contohnya seperti ini yang dibuat salah satunya ya, satu-satu gitu ya, atau kedua-duanya seperti ini. Lalu ada tanda plus di sini. Di sini tanda plus ini untuk menguatkan sebuah kata ya, menguatkan sebuah kata. Di sini kata yang ingin dikuatkan adalah how-nya ini ya, how-nya ini. Jadi kalau kita tambahin tanda plus di how ya, tanda plus di how di sini, ini kita lihat di sini tanda plus di how, maka dia akan muncul semua konten how di sini. Ya, tapi sesuaikan dengan cukup tuna pensier, maka akan dicari juga cukup tuna pensier dan seterusnya. Oke. Kalau min ini adalah mengurangi kata atau frasa yang tidak diperlukan dari hasil pencarian ya, misalkan jobs tanpa ada kata Apple, atau simulasi tanpa ada kata simulator. Jika kita masukkan simulasi tanpa min simulator, maka yang dicari hanya simulasinya saja, seperti ini ya. Jadi tidak ada kata simulator. Lalu ada tanda bintang atau asterisk. Asterisk ini akan mencarikan kata karakter pengganti yang cocok dengan kata atau frasa. Jadi di tengah-tengah antara dua kata pencarian akan muncul kata atau frasa pelengkap gitu ya. Misalkan Steve bintang Apple, maka di tengah-tengah antara Steve dan Apple akan muncul kata-kata atau frasa pelengkap.
Itu juga dengan menjadi juara, maka jika di tengahnya tanda bintang akan mencarikan kata pelengkapnya. Contoh, menjadi, pemenang, juara. Jadi tanda asterisk ini menambahkan kata pemenang di tengah kata menjadi dan juara. Seperti itu. Lalu tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mempersempit hasil pencarian yang ambigu ya. Jadi yang pasti, jadi memastikan hanya kata itu saja yang akan dicari. Seperti itu. Misalkan Steve Jobs, maka kata yang dicari adalah Steve Jobs saja. Misalkan menjadi juara, maka yang dicari adalah kata menjadi juara. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini hasilnya muncul kata menjadi juara di sini. Baik. Lalu tanda buka kurung tutup kurung ini mengelompokkan beberapa istilah atau operator pencarian untuk mengontrol bagaimana pencarian dijalankan. Ya, mirip dengan tanda petik tadi ya. Jadi dia mengontrol bagaimana pencarian dijalankan. Kalau dolar ini fungsinya untuk mencari harga ya, mencari harga dolar, euro, tapi tidak berlaku untuk pound sterling ya. Jadi hanya bisa dolar dan euro saja. Lalu ada define. Define ini fungsinya untuk mencari arti sebuah kata. Jadi akan dicarikan deskripsinya ya, deskripsi atau dictionary-nya. Misalkan kita mencari define .2 entrepreneur, maka akan muncul di sini definisi atau dictionary dari entrepreneur. Entitle ini digunakan untuk mencari web yang judul pada halamannya terdapat kata software. Oke. Di sini kita mau mencari software engineering gitu ya, maka akan dicari semua judul yang ada kata software engineering. Dan juga deskripsinya ya. Selain judul juga ada deskripsinya dengan kata kunci software engineering. Jadi entitle ini akan mencari judul juga deskripsinya. Kalau entitle ini adalah mencari web yang judulnya memuat kedua kata ya, memuat kedua kata yang ingin dicari atau satu kata yang ingin dicari gitu ya. Seperti ini. Jadi yang bagian warna biru ini adalah judulnya atau title-nya. Lalu ada in URL .2. Oke, dia akan melakukan pelacakan di mana URL web berisi kata di sini Google ya. Jadi pencarian in URL ini berdasarkan URL atau berdasarkan hyperlink yang warna hijau kalau di Google Search itu ya. Seperti ini. Nih, warna hijau. Dia akan mencari berdasarkan kata kuncinya apa dalam in URL tersebut. Misalkan in URL Google Hacking, maka di URL di sini akan mencari berdasarkan Google Hacking. Lalu ada site. Di sini menampilkan semua situs web yang berasal dari site yang dicari ya. Contoh misalkan dari Indonesia ada .id di sini. Indonesia.id gitu ya. Lalu ada .uk, United Kingdom atau dari Inggris dan lain sebagainya gitu ya. Ada id uk.org.id, .co.id, .com ya, seperti itu. Lalu ada file type. File type ini untuk mencari dokumen berdasarkan format dokumen tertentu ya. Di sini misalkan ada format dokumen, ada PDF atau JPEG dan masih banyak lagi ya, bisa MP3, MP4 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mencari berdasarkan tipe file bisa menggunakan file type di sini. Baik, langkah menyimpan hasil pelacakan bisa teman-teman Ctrl S saja ya. Kalau shortcutnya adalah Ctrl S, lalu dia akan melakukan dialog save as. Di situ ada file name, isi saja file name-nya apa. Lalu bisa menyimpan di bawahnya ada save as type-nya di sini ya. Ini file name, lalu ada save as type-nya. Save as type-nya ada halaman web lengkap atau HTML ya. Kalau halaman web lengkap maka dia akan menyimpan folder ya, menyimpan folder dan juga
HTML-nya gitu ya. Folder ini isinya adalah gambar-gambar ya, konten-konten yang dari halaman web tersebut. Tapi misalkan teman-teman hanya HTML-nya saja, maka dia akan menyimpan teksnya saja, teks dari website tersebut. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.